Halo teman-teman, perkenalkan saya Fani Nurfadila dan teman saya Afrizal Iga Fauzi serta teman-teman kami yang lainnya dari kelompok 3. Pada video kali ini kita akan membahas topik mengukur kewajaran sistem pajak. Mengapa kita harus mengukur kewajaran dari suatu sistem pajak? Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan sistem pajak pada suatu negara adalah masalah keadilan. Namun, keadilan ini bersifat sangat subjektif sehingga ketika bagi satu orang adil, belum tentu bagi yang lainnya pun adil. Padahal, keadilan ini sangat penting terkait kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak merasa sistem pajaknya sudah adil, maka mereka akan lebih termotivasi untuk membayar pajak. Akan tetapi, ketika dirasa tidak adil, maka perilaku mangkir pajak, bahkan aksi protes, bisa saja tak terhindarkan. Contohnya, pada Maret tahun 1990 terjadi kerusuhan di kota London yang disebabkan adanya reformasi pajak oleh Perdana Menteri Inggris bernama Margaret Thatcher. Ia mengusulkan penggantian sistem pajak dari property taxes yang didasarkan pada nilai masing-masing real estate menjadi poll tax yang disamaratakan untuk semua individu tanpa memperhatikan kemampuan ekonominya. Akhirnya, usulan ini memancing kemarahan warga Inggris karena memindahkan beban pajak dari golongan kaya kepada golongan miskin. Pada topik mengukur kewajaran sistem pajak ini, terdapat beberapa subtopik yaitu 1. Tarif pajak rata-rata dan marginal. 2. Keadilan vertikal dan horizontal. 3. Mengukur keadilan vertikal. 1. Tarif pajak rata-rata dan marginal. Tarif pajak rata-rata adalah rata-rata persentase dari total pendapatan kena pajak. Sedangkan tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang dikenakan akibat penambahan $1 atau rupiah pendapatan kena pajak. Untuk lebih mudah memahami perbedaan keduanya, yuk kita coba membahas contohnya. Dalam contoh ini, digunakan tarif pajak PPh pasal 21 sesuai yang berlaku di Indonesia. Tarif pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, misalnya ada dua orang wajib pajak bernama Andre dan Sule. Andre memiliki pendapatan kena pajak sebesar 250 juta rupiah per tahun. Sedangkan Sule sebesar 251 juta rupiah per tahun. Maka, perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut. Tarif pajak rata-rata didapat dari hasil rata-rata pajak tertimbang dibagi dengan total pendapatan kena pajak, di mana hasilnya adalah tarif pajak rata-rata Andre sebesar 13%, sedangkan Sule sebesar 13,04%. Sementara itu, tarif pajak marginal adalah tarif dari Rp1 terakhir dari pendapatan kena pajak. Maka, tarif pajak marginal Andre adalah 15%, sedangkan Sule 25%. Dari contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tarif pajak rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak marginal. 2. Vertical dan horizontal equity. Vertical equity adalah sebuah prinsip yang menegaskan bahwa kelompok dengan sumber pendapatan yang tinggi harus membayar pajak lebih tinggi daripada kelompok dengan pendapatan yang lebih rendah. Sedangkan horizontal equity yaitu sebuah prinsip yang menegaskan bahwa individu yang sama meski memiliki keputusan ekonomi yang berbeda tetap diperlakukan sama dalam sistem perpajakan. Mengukur vertical equity jauh lebih mudah dibandingkan horizontal equity, karena horizontal equity tidak memiliki standar yang jelas, subjektif, dan ambigu. Contohnya, Raisa dan Isyana sama-sama wanita, menikah dan mempunyai satu anak.
dan pendidikan terakhir yaitu S2 dan mempunyai pekerjaan sebagai penyanyi. Tapi si Raisa mempunyai penghasilan sebesar 1 miliar, sedangkan Isyana mempunyai penghasilan sebesar 3 miliar. Tentunya dari perbedaan kedua pendapatan ini pasti memiliki tarif pajak yang berbeda jika dipandang dari vertical equity. Dari contoh ini, kita bisa melihat horizontal equity dari dua sisi. Bisa dikatakan adil secara horizontal karena keduanya memiliki pendapatan yang berbeda, sehingga pajak yang dibayarkan juga berbeda. Namun, juga bisa dikatakan tidak adil secara horizontal, karena mereka pada dasarnya memiliki kemampuan dan sumber daya yang sama, tetapi karena membuat pilihan yang berbeda, mengakibatkan pajak yang dibayar juga berbeda. Bisa dilihat dari Raisa yang mempunyai tanggungan pajak sebesar 300 juta dari penghasilannya sebesar 1 miliar. Sedangkan Isyana memiliki tanggungan pajak sebesar 900 juta dengan penghasilannya sebesar 3 miliar. Raisa penghasilannya hanya 1 miliar karena lebih memilih untuk mengurus anaknya sehingga mengurangi jam kerjanya. Sedangkan Isyana lebih memilih untuk bekerja. Dalam penerapan sistem tarif pajak, terdapat 3 kemungkinan, yaitu 1. Progresif. Progresif adalah sistem pajak dengan tarif pajak efektif rata-rata meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Contohnya, individu berpenghasilan sebesar 30 juta rupiah dikenakan tarif 10%, sedangkan individu lainnya yang berpenghasilan 100 juta rupiah dikenakan tarif 25%. Kedua, proporsional. Proporsional adalah tarif pajak rata-rata tidak berubah terhadap perubahan pendapatan, sehingga wajib pajak membayar pajak yang sama berapapun pendapatannya. Contohnya, semua individu dikenakan tarif 15% terlepas apakah penghasilannya 30 juta rupiah atau 100 juta rupiah. Ketiga, regresif. Regresif adalah tarif pajak efektif rata-rata turun terhadap kenaikan pendapatan. Contohnya, individu berpenghasilan 30 juta rupiah dikenakan tarif 25%, sedangkan individu lainnya yang berpenghasilan 100 juta rupiah dikenakan tarif 10%. Ketika horizontal equity sulit diukur, vertical equity memiliki standar sehingga dapat diukur. Sebagian besar analis menyimpulkan bahwa untuk menjadi adil secara vertikal, tarif pajak haruslah bersifat progresif. Baik teman-teman, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.